Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 gitu kan. Chat di nomor saya di 081 665 8779 ya. Kemudian kepada teman-teman pemirsa ataupun sahabat dunia ikan gabus ya, bahwa di setiap videonya Pak Suwandi itu sudah ada nomor HP-nya ya, di kolom deskripsi ya. Dan juga setiap saya menyampaikan di awal kan sudah juga saya sebutkan nomor saya, chat di 081 665 8779. Nah itu nomor saya. Jadi pemirsa jangan bingung bagi teman-teman yang membuka video saya, pasti semua ada nomor HP-nya. Semua ada nomor HP-nya. Bahkan yang saya sebutkan tadi kan juga nomor HP saya. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung dan nggak usah mencari-mencari ya. Di awal pasti saya sebutkan nomor saya. Jadi bisa langsung tanya, bisa langsung chat. Ya mau telepon pun juga boleh ya. Tapi kalau nanti pas belum diangkat, kita pas nyetir di jalan ya, itu mohon maaf ya, nanti kalau sudah berhenti baru mungkin saya akan call balik ya. Baik teman-teman yang sudah mau bertanya silahkan ya. Dan mohon maaf ya yang belum dijawab sabar ya. Ya, dan yang sudah kirim pertanyaan tapi kok ada yang pertanyaannya hampir sama dengan yang lain, pasti akan saya jawab cuma satu. Nanti yang lain tinggal ngikut saja. Kalau ada pertanyaan 15, 20 pertanyaan yang hampir sama ya tentunya kita cuma akan menjawab satu saja. Ya, nanti mewakili yang lain. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Sarjio ya. Sarjio ini yang ada di Prambanan ya, Sleman ya. Prambanan Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi di dunia ikan gabusnya ya. Saya penonton setia dunia ikan gabus ya. Ya, terima kasih Pak, semoga bermanfaat ya. Saya mau menanyakan masalah pembesaran Pak ya. Untuk pembesaran pada tebar 1 meter kubik itu 200 ekor. Apakah kalau dengan kedalaman air yang lebih dalam itu bisa menaikkan populasi pada tebarnya Pak? Terima kasih atas jawabannya. 1 meter kubik 200 ekor. Kalau misalkan 2 meter kubik ya, dari 1 meter kubik itu 1 kali 1, kolamnya kedalaman mungkin 120 atau 150. Tapi kalau kolamnya itu lebih dalam, misalkan kok kolamnya 2 meter atau 2 meter setengah, bahkan kemarin ada yang mau sudah punya kolam 3 meter, wah dalam sekali itu, populasinya bisa ditambah 2 kali lipat populasi. Jadi misalkan kemarin tuh 1 meter kubik 200, nanti kalau di naikkan airnya jadi 2 meter, kedalamannya bisa diisi 2 kali lipat populasi normal ya. Coba ya, silakan nanti diaplikasikan. Lanjut lagi pertanyaannya. Nih dari Bapak Didik ya, yang ada di Bojonegoro. Untuk budidaya ikan gabus kan waktu panen kan 7 bulan Pak. Sedangkan piara lele itu waktu panennya cuma 3 bulan. Iya, lebih menguntungkan lele kan Pak daripada ikan gabus ya. Sementara gabus kan waktunya lama. Kita bisa panen lele lebih cepat dan segera mendapatkan hasil. Mohon penjelasannya Pak, dari lele maupun gabus. Kalau kita bicara ya bukan berarti kita merendahkan komoditas lele, tidak ya. Jadi kita menjawab pertanyaan yang Bapak Didi tadi sampaikan, bahwa oke, lele memang panennya 3 bulan ya. Lele itu panen 3 bulan ya, bahkan ada yang 2 bulan, 2 bulan setengah gitu sudah bisa dipanen. Kalau Bapak bilang 2 kali siklus, 1 siklus 3 bulan, kemudian 2 siklus kan 6 bulan ya. Kita ambil contoh saja Pak, sama-sama tebar 1000 ekor ya, itu bisa dihitung di situ. Nah, yang digunakan untuk menghitung keuntungan dari sebuah budidaya itu adalah kalau perikanan itu rasio pakan, FCR-nya berapa gitu kan.
Misalkan Bapak piara lele 3 bulan ya, Bapak bilang lelenya 3 bulan Pak Pan. Iya enggak apa-apa, memang waktu lele 3 bulan. Nah, lele 3 bulan itu rasio pakan lele kan kebanyakan 1 kilogram, 1:1 Pak. 1 kilogram pelet jadi 1 kilogram daging. Jadi kalau Bapak piara lele, habis pakan itu 1 kintal, Bapak harus mendapatkan daging 1 kintal. Jadi kalau Bapak piara lele, peletnya habis 1 kintal, kok kemudian dagingnya dapat 50 kilo, wah itu dekor Pak ya. Nah itu pun dalam mendapatkan panenan dengan rasio pakan yang sama 1:1 itu kalau untuk ikan lele tidak mudah ya. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena saat panen ikan lele itu tidak semua hasil panen itu diambil. Masalahnya itu Pak. Jadi kalau Bapak piara lele panen kok dapat 1 kintal, kan tidak semuanya 1 kintal itu diambil semua. Ya, kalau di sini kebanyakan yang diambil size 7-8 yang digunakan untuk serapan dari pasar pecel lele. Yang sisanya yang kecil bagaimana? Yang kecil ditinggal, yang besar juga ditinggal. Nah, ini yang masalah di sini, Pak. Jadi kalau kita bicara dari sisi keuntungan, 1 kilogram pelet, misalkan taruhlah di sini 11.000 kan sekarang harga pelet itu per kilonya. Kemudian dagingnya di sini berapa sekarang ini? Harga jual, harga belinya daripada pengepul 15.000. Selisihnya berapa? 4.000 rupiah. Itu pun kan tadi saya katakan, manen tidak bisa dapat keuntungan semuanya karena masih ninggal yang kecil sama yang besar. Dan itu kita masih merawat lagi nih, masih makan lagi. Ya kalau yang kecil bisa masuk 7-8, kalau enggak, ya kan? Makanya keluar banyak. Yang besar ini, serapannya kemana? Yang di sekilo isi 2, isi 3 ini. Ya taruhlah bilang untuk pemancingan. Ya pemancingan seberapa besar serapannya kalau Bapak panen 10 ton? Ya, 1 ton gitu. Ya, sekarang teman saja di Jogja ini ada yang punya ikan lele yang besar-besar itu sampai 5 ton, 6 ton kok. Itu pemancingan se-Jogja aja enggak berani beli. Kan? Ya, itu contoh saja. Pemancingan yang besar-besarnya untuk maskot saja, ya kan? Bukan lalu ditebar 1 kolam itu 1 ton yang gede semua, enggak juga. Itu kalau kita bicara lele. Kemudian ya kembali ke gabus. Nah, gabus lele tadi rasio pakan 1 kilogram pelet jadi 1 gram daging. Nah, ikan gabus ini 1,5 kilogram pelet jadi 1 kilogram daging. Nah, 1 kilogramnya berapa? 1,5 kilogramnya berapa? Ya, kalau tadi pelet itu 11.000, berarti apa? 1 kilonya itu kan 11.000, berarti 1,5 kilonya, 1,5 kilo berarti 16.500 kan. 16.500 pakannya habis, kemudian dapatkan daging harga berapa? 50.000 sekarang. Sisanya berapa? Ya, masih ada sisa 33.500 per kilonya. Jadi kita masih punya untung. Nah, kalau misalkan kita panen 1 kintal dapat untungnya berapa? Ya 3.350.000 kan gitu. Ya, jadi sementara lele tadi dapat untung berapa? 1 kintalnya. Ya kan? 1 kintalnya itu berarti kan tadi 4.000 ya, 4.000 kali cuma dapat 400.000. Misalkan Bapak panen 2 siklus sekalipun, Pak, ini lele 3 bulan nih saya panen 2 kali. 2 kali berapa? Baru 800.000. Itu pun untuk panen 1 kuintal, Bapak harus lebih tebarnya lebih dari 1 kuintal. Karena apa? Dari hasil panen itu tentu disortir. Ya kan? Disortir yang kecil. Sementara kalau gabus panen nggak ada sortir-sortir. Diangkut semuanya. Nah, kalau panen 2 kali, tadi 2 kali kan 1 siklus 400.000, 2 siklus berarti 800.000. Nah, gabus, kalau sama-sama 7 bulan dengan lele 6 bulan, tetap masih menang gabusnya. Tadi 4.000 kali 400.000 kali 2, baru 800.000 kan. Ya, tadi kalau bicara per kilonya tadi 2 kali suku berarti 8.000.
Nah, gabus satu kali siklus saja udah 33.500. Baru satu siklus saja. Tetap masih menang ikan gabusnya di situ. Nah, di sisi lain, ya, ikan yang kalau makin besar harganya makin mahal hanya ikan gabus. Kalau Bapak piara ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan yang lain itu wajar saja harganya. Mohon maaf sebelumnya bukan kita merendahkan ya, komoditas lain, tidak ya, saya hanya menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Ya, kalau kita bicara ikan lele dan saya sedikit merembet ke ikan yang lain dan komoditas perikanan air tawar yang ada di Indonesia ini semua ikan tuh harganya akan stabil. Tidak ada kenaikan harga pada saat ikan itu bertumbuh menjadi besar. Tetapi kalau kita lihat di ikan gabus, saya membeli yang size 2, 3 on, 4 on aja udah 50.000. Yang 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on itu saya beli 100.000. Yang 1 kilo sampai bobot 2 kilo 1,99 itu sudah 110.000. Ya. Kemudian yang 2 kilo ke sana itu saya beli sudah harganya 150.000. Kan? Yang 3 kilo, 4 kilo ke sana itu harganya udah 200.000. Nah, inilah yang menarik di sektor perikanan ikan gabus itu kenapa? Jikalau Bapak menginvestasikan ikan di kolam Bapak sampai besarnya tak terbatas sekalipun, Bapak menabung di situ. Ya, semakin besarnya ikan itu akan meningkatkan penghasilan Bapak. Dimana kalau di perikanan yang lain, Bapak tidak dapatkan itu. Nila, bawal, gurame, tombro, ikan lain, mau sampai bobotnya 20 kilo, tetap harganya harga pokok dikalikan 20 kilo. Kan? Misalkan nih Bapak punya gurami bobotnya 5 kilo. Ya misal 5 kilo kali harga pokoknya misalnya 30.000 ya 30.000 kali 5. Tidak ada peningkatan harga. Sama-sama dipiara 2 tahun. Tetap saja menguntungkan ikan gabus. Karena harganya 2 tahun tuh melambung naik. Ya jadi ini sekedar sharing saja kepada tadi Bapak yang menanyakan masalah ikan lele, mau panen 1 kali, 2 kali tetap nggak bisa nutut. Kenapa saya katakan demikian? Komoditas perikanan itu semua sama. Kalau untuk selain ikan gabus, harga tetap. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada nilai lebih pada perikanan itu dibanding ikan gabus. Ikan gabus itu nilai lebihnya di mana? Kandungan albumin di ikan itu yang semakin besar semakin meningkat. Itu yang membuat harganya kenapa semakin naik, ya. Oke Pak, itu jawaban dari saya, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan mohon maaf sekali ya, tidak ada bermaksud merendahkan untuk teman-teman pembudidaya ikan yang lain. Kita hanya bicara apa adanya yang ada di pasaran saja. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.